Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan tes ya. Nah, adapun di video kali ini kita akan bahas berkaitan dengan psikotes khususnya, yaitu tes gambar jaring-jaring bangun ruang. Nah, jadi nanti ada beberapa jenis jaring-jaring bangun ruang yang akan kita bahas di video kali ini. Diantaranya ada limas, kemudian juga nanti ada balok gitu ya. Nah, dan teman-teman sekalian seperti biasa bisa disiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya ya, kemudian buku catatannya dan juga makanannya mungkin ya, agar lebih enjoy dalam mempelajari video kita kali ini. Nah, bisa dipost terlebih dahulu videonya, kemudian teman-teman cari jawaban mana yang jawaban menurut teman-teman benar, kemudian dibandingkan dengan penjelasan yang saya berikan di video kali ini. Oke, langsung saja kita ke soal pertama ya. Nah, di sini kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini merupakan jaring-jaringnya ya. Jaring-jaringnya terdiri dari apa? Yang pertama itu di sini ya, kita lihat ada segi 4, atau kita sebut saja ini persegi ya. Ada satu persegi, kemudian ada 1 2 3 4, ada 4 segitiga yang beraturan ya. Jadi di sini terlihat bahwa segitiganya itu adalah segitiga sama sisi ya. Nah, agar kita bisa menentukan manakah bangun ruang yang disusun berdasarkan jaring-jaring ini, maka kita lihat saja ya, patokannya adalah banyaknya persegi. Nah, kalau di jaring-jaringnya itu kan ada satu persegi, mana dari opsi A, B, C, D, E ini yang memiliki satu persegi. Nah, kalau di opsi A ternyata dia hanya memiliki satu persegi ya. Kita pastikan hanya memiliki satu persegi, yaitu apa? Yaitu bagian alasnya saja. Jadi memungkinkan A ini agar menjadi jawaban. Nah, kalau opsi yang B ya, nah ini malahan bukan persegi ya, tapi persegi panjang. Persegi panjangnya ada berapa? Ada yang di depan ini yang terlihat, di belakangnya tentunya bentuknya juga persegi panjang, dan yang alasnya juga bentuknya persegi panjang, ada 3 ya. Otomatis yang B bukan merupakan jawabannya. Kalau yang C, apakah ada perseginya? Tentu saja tidak ada ya. Semua bentuknya ini kita lihat segitiga. Kemudian yang D ini semuanya ya, semua jaring-jaringnya malahan terdiri dari persegi, otomatis bukan merupakan jawabannya karena kita hanya perlu satu persegi saja. Nah, kalau yang E ada satu persegi ya, kemudian 2 persegi ya, atau satu persegi di belakang dan satu persegi panjang mungkin ya. Yang di belakang ini satu persegi panjang, yang di bawah ini persegi, jadi 2 persegi dan satu persegi panjang. Nah, segitiganya bahkan tidak ada ya. Ini malah apa ini? Ini trapesium ya, trapesium siku-siku. Jadi yang E bukan merupakan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu bisa dilihat juga dari banyaknya segitiga ya. Nah, ini segitiganya ada berapa? 1 2 ya, di depan ini ada 2 juga, jadi totalnya ada 4 sesuai dengan jaring-jaring yang ada pada soal. Jadi kita pastikan jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Bagaimana jawaban teman-teman? Pasti benar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masih sama bentuknya, itu adalah jaring-jaring limas gitu. Kita lihat terlebih dahulu, ternyata di sini jaring-jaringnya terdiri dari berapa segitiga? 1 2 3 4, terdiri dari 4 segitiga ya. 4 segitiga yang memiliki panjang, memiliki sisi yang sama panjang, berarti segitiga sama sisi gitu. Nah, kita lihat saja dari opsi A, B, C, D, E mana yang kita eliminasi dulu ya, yang merupakan limas yang bukan terdiri dari segitiga sama sisi. Nah, kalau B otomatis bukan ya. Kenapa bisa saya bilang bukan? Karena coba perhatikan baik-baik segitiganya. Ini malahan tidak seperti segitiga sama sisi, malah lebih ke siku-siku ya. Begitupun untuk yang C, begitupun untuk yang D gitu. Oke. Nah, jadi kita pastikan yang B, C ataupun D ya, itu bukan merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh jaring-jaring yang ada pada soal. Kenapa? Karena segitiganya itu ini lebih ke siku-siku untuk opsi B, C ataupun yang D. Nah, sekarang yang tinggal menjadi opsi jawaban ya, itu adalah yang A dan yang E. Nah, kira-kira yang mana jawabannya, A atau E? Nah, kita lihat dulu. Untuk yang E ya, ini tingginya itu ukurannya ya mirip
ya, mirip seperti opsi yang D ataupun opsi yang C ya. Jadi kalau misalnya ya kita punya segitiga ya, 4 segitiga yang sama sisi, maka nanti otomatis gambarnya gini ya teman-teman ya. Kita gambar dulu deh. Nah, potongannya nanti kan di sini tengah ya. Anggap aja ini tingginya. Nah, ini. Gitu. Oke, jadi puncaknya itu ada di tengah dari segitiga. Nah, kalau yang B, C ataupun D, coba teman-teman lihat ya. Nah, kan seperti ini. Oke. Jadi puncaknya itu bukan di tengah-tengahnya segitiga ini, harusnya di sini kan. Tapi ini malah condong ke salah satu sudutnya, titik sudutnya, sehingga itu bukan merupakan limas segitiga sama sisi gitu. Nah, yang E itu dia malah agak condong ke belakang. Kalau misalnya kita lihat ya, agak condong ke belakang. Nah, jadi kalau misalnya kita buat ilustrasi tuh gini. Nah, gini. Ini ke depan. Nah, seperti itu. Jadi dia malah terdiri ya, terdirinya sama ya lah ya. 1 2 3 4, ada 4, cuma ya yang lebih condong ke belakang. Nah, garisnya lebih condong ke belakang seperti ini juga sebenarnya gitu. Nah, kalau yang A ini agak ke depan lah ya, ke depan. Nah, seperti ini gitu, hanya saja dibolak-balik. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, silakan kalau teman-teman ada pendapat lain ya, tapi berdasarkan jaring-jaring yang sudah diberikan, kemungkinan besar jawabannya itu adalah yang A. Terlebih dari ukurannya kita lihat ya, jadi segitiganya ini kurang lebih sama ukurannya seperti yang ada di jaring-jaring, yaitu segitiga sama sisi gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba. Nah, ini sekarang apa? Ini bentuknya adalah kubus ya, ada kubus atau balok ya. Bukan balok, kubus, ini lebih ke kubus. Nah, jadi perhatikan baik-baik, kita bisa lihat ya, mana yang menjadi depan, mana yang jadi belakang, dan seterusnya. Oke, silakan teman-teman bisa pause terlebih dahulu sambil nanti saya akan jelaskan. Oke, nah sekarang saya akan coba jelaskan ya. Perhatikan baik-baik untuk opsi yang B ya. Opsi yang B kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ya, di sini kan yang menjadi bagian depannya itu adalah ini, yang ada gambar segi 4 ataupun perseginya yang berwarna hitam. Otomatis yang di belakangnya nanti adalah yang berseberangan. Yang berseberangan kan ini ya, yaitu persegi yang kosong gitu. Nah, yang di atasnya yang mana? Yang di atas itu lingkaran. Ternyata benar nih, di atasnya lingkaran. Nah, gitu ya. Oke, jadi atasnya benar ya, belakangnya benar ya, karena kita nggak tahu ya belakangnya itu nanti diisi oleh warna apa. Yang pasti warna putih. Yang di kanan juga sama, pasti warna putih. Nah, cuma yang kita harus pastikan itu adalah yang di sebelah kirinya, sisi di sebelah kiri. Ini nanti kan pasti diputar ya, nempel dengan persegi yang ada gambar persegi warna hitamnya. Ketika dia diputar ya, maka nanti otomatis nempelnya seperti ini kan. Oke, diputar ya 90 derajat kira-kira. Nah, ternyata bentuknya sama kan, nempel seperti ini. Oke ya, jadi menempel pada bagian persegi yang ada segi empatnya ataupun persegi berwarna hitam. Jadi kita pastikan jawabannya itu adalah yang B. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum yakin, silahkan saja cek yang A ya. Cek yang A. Kalau misalnya yang A gimana? Ini ya, kita lihat dulu. Nah, ini misalnya kita hapus dulu deh, kita hapus. Oke. Nah, ini kan dia lingkarannya warna hitam ya, lingkaran warna hitam. Sekarang yang jadi bawahnya itu adalah apa? Ini. Oke. Jadi persegi yang tandanya bentuk persegi panjang warna hitam. Nah, ini harusnya kan di bawah ya, berarti harusnya di sini, bukan di atas. Nah, jadi yang A keliru gitu. Nah, yang C coba kita lihat. Oke, yang di depannya ini, kemudian di kanannya itu lingkaran. Oke, berarti nantinya di atasnya kan gini. Oh, sama nih, kita putar dulu. Nih kita putar kayak tadi ya. Kita putar. Nah, ini seperti ini nempelnya gitu. Nah, harusnya berdekatan dengan persegi yang ada persegi panjang warna hitamnya. Ini malah berjauhan, tidak harusnya nempel di sini gitu. Jadi yang C juga salah gitu. Nah, silakan yang D sama E, silakan teman-teman coba sendiri ya, belajar secara mandiri. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini seperti apa? Coba teman-teman pause terlebih dahulu videonya, kemudian cari jawaban yang benar itu yang mana. Oke, ya. Nah, saya langsung jelaskan saja ke jawabannya ya. Perhatikan jawaban yang E. Oke, yang E. Nah, di sini yang menjadi ketelitian kita atau fokus kita adalah bentuk bintangnya. Lihat bintangnya ya. Bintang itu kan seperti ini. Nah, berdasarkan gambar yang ada di soal ini ya. Nah, lancipnya itu di atas ya. Kalau yang ini ya, kalau lancipnya ini kan agak miring jadinya, condong ke mana nih? Agak ke kiri ya, agak ke kiri sedikit. Nah, sayangnya ini nggak bisa diputar ya. Ya, nggak bisa diputar. Oke lah, kita coba lihat dulu ya. Misalnya ini jadi bagian depannya, oke. Di bawahnya otomatis kosong ya, persegi yang kosong tanpa pola. Di kirinya juga sama, persegi kosong tanpa pola. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E sebenarnya. Nah, cara mengetahui yang lain salah gimana? Saya akan berikan contoh untuk yang A dan B saja misalnya ya. Kita cek untuk yang A dan B. Misalnya yang A, ini kan bintang ya. Bintangnya misalnya jadi depan. Atasnya bener nggak jadi tambah? Ya salah ya. Atasnya itu harusnya apa? Ini tanda X ini. Nah, sedangkan di sini tandanya apa? Tambah. Jadi yang A keliru. Gitu. Nah, kalau yang B seperti apa? Nah, ini bintang yang di depan ini ya. Bener nggak di bawahnya itu tanda tambah? Oke. Coba perhatikan baik-baik. Bintang di depannya benar nggak di bawahnya tanda tambah? Harusnya apa? Tandanya yang warna putih. Atau oke lah, misalnya kita balik ya. Misalnya bintang yang ini di bawahnya ini kan, oke. Benar nggak bintangnya lurus? Nah, ini tidak lurus harusnya ya. Tidak lurus. Kenapa? Karena dia agak condong ke sana loh ya. Agak condong ke kanan, serong ke kanan gitu. Sedangkan ini dia lurus. Sangat lurus seperti ini gitu. Untuk puncaknya khususnya, puncaknya yang ini lurus, kalau yang ini harusnya dia condong ke kanan puncaknya. Jadi yang B juga keliru. Nah, jadi ketelitiannya kita harus lihat dari hal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Begitupun sama untuk yang C dan D, bintangnya itulah yang jadi pengecoh sehingga kadang orang salah ketika menjawab. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, nah silakan di pause terlebih dahulu mana yang merupakan jawaban dari soal berikut ini. Oke, nah ini kita coba dulu dari opsi yang A ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini ya, kalau misalnya X-nya itu sebagai atapnya, ini sebagai atap ya, oke. Berartinya nanti alasnya yang mana? Alasnya ya tentunya warna putih, karena alas dan atap itu biasanya dia loncat satu persegi ya. Jadi kalau misalnya X ini jadi atapnya, yang jadi alasnya itu adalah yang pola berikutnya ya, setelah satu kotak ini diloncati gitu. Nah, di bawah kan kita nggak tahu ya polanya itu seperti apa. Jadi pasti benar alasnya itu nanti yang kosongan ya, yang polos seperti ini. Nah, kemudian ya yang jadi depan apa? Benar nih ya, yaitu bentuk persegi panjang warna hitam. Ini nanti jadi depannya, oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lihat. Nah, benar nggak di sebelah kanannya dari persegi yang polanya persegi panjang warna hitam ini nanti bentuknya seperti ini. Nah, caranya sama seperti cara sebelumnya. Kita putar nih ya sampai nanti dia menuju ke sini. Nah, muternya gimana? 90 derajat ya. Nah, ini persegi ini pasti nanti nempel ke sini kan kalau kita pindah ya. Ingat diputarnya berapa? 90 derajat. Nah, jadi nanti dia nempelnya seperti ini, segitiga yang warna hitamnya ini. Kemudian diputar lagi. Nah, diputar lagi. Nempelnya gimana? Posisi apa namanya? Posisi segitiganya ya, nempelnya jadinya di sini. Nah, lihat. Ini bentuk persegi panjang warna hitamnya itu agak berjauhan dengan segitiganya. Benar nggak agak berjauhan? Agak berjauhan gitu ya. Dia tidak nempel langsung ke dinding, bukan ke dinding lah ya, ke objek lah ya, ke objek atau ke sisi yang ada ininya, objek persegi panjang warna hitamnya gitu. Nah, seperti ini berjauhan ya. Jadi dia dipisahkan oleh ini nih apa namanya, tempat yang kosong, agak kosong gitu ya. Teman-teman silakan sambil dibayangkan ya. Memang ini harus sambil membayangkan. Jadi jawabannya adalah yang A.
apa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran yang B, C, D, E gimana, silahkan nanti dilatih secara mandiri ya. Caranya tetap sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, dengan cara menggeser atau memutarnya 90 derajat ya, agar nanti menyerupai jaring-jaring kubus, bukan jaring-jaring ya, bentuk kubus yang sudah disediakan. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk soal berikutnya ya, silakan teman-teman dikerjakan secara mandiri ya. Ini kubus, tapi hanya saja kubusnya ada potongannya berbeda ya. Nah, ini memang agak lain dari soal-soal sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah, tetap semangat untuk menyelesaikan soal ini ya. Kalau misalnya sudah menemukan jawabannya, tuliskan saja di kolom komentar. Saya mohon maaf kalau misalnya di video kali ini agak terbata-bata menjelaskannya ya, karena ini kan soalnya gambar dan perlu imajinasi yang tinggi ya. Jadi memang kadang agak kesulitan ketika mentranslate dari imajinasi itu tadi ke dalam kata-kata. Jadi teman-teman bisa sambil inilah ya, sambil gambar-gambar sendiri di buku catatnya masing-masing gitu. Oke. Saya sangat menerima masukan dan saran teman-teman sekalian ya, ataupun pertanyaan teman-teman silakan tulis saja di kolom komentar. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.